Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam siswa-siswaku, murid-muridku kelas 3 BES dan kelas 3 Brainy. Ya, Ustaz Sigit kali ini akan mereview ulasan pembelajaran yang kemarin. Ini materi tentang bahasa Inggris, ya. Untuk kelas Inggris, bukan kelas Arabic atau Islamic Education, ya. Untuk ada 3 materi yang sudah kita pelajari kemarin, yang sudah di-share sama Pak Guru, Ustazah kelas 3 ya. Kemarin di-share di grup 3 materi dalam bahasa Inggris. Ya, saat ini review pertama Ustaz Sigit akan membahas tentang determines. Ya. Determines itu apa sih? Determines itu adalah penyebut. Ya. Ustaz Sigit ingin menjelaskan, kemarin mungkin sudah melihat di YouTube, biar teman-teman menghilangkan rasa kesedihan. Ustaz Sigit ini hadir di video yang Ustaz Sigit rekam ini. Semoga membuat teman-teman lebih semangat untuk belajarnya ya. Nggak ada tugas, cuma review saja. Cuman seperti tugas di Wobbook saja yang dikerjakan. Saya lanjutkan untuk materi-materi Ustaz Sigit yang akan saya sampaikan ya. Untuk kali ini materi yang Ustaz Sigit sampaikan adalah tentang apa tadi? Determines. Ya, apa sih determines? Itu penyebut. Ya, di sini determines itu masih dibagi, teman-teman ya, dibagi menjadi 2. Ya. Maaf ya, tulisannya Ustaz Sigit kayaknya nggak kelihatan. Terbalik ya jadinya. Nah, determines. Ya. Untuk determines itu dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama adalah countable noun, yaitu sesuatu atau benda yang dapat dihitung. Jadi determine ini menggunakan countable noun dalam arti benda-benda ini dapat dihitung. Dan ini juga harus ada penggunaannya. Saya tulis dulu ya teman-teman ya. Yang pertama, yang A itu adalah countable noun. Yang kedua adalah ya uncountable noun. Ya, mohon maaf ya kalau kurang jelas tulisannya Ustaz Sigit. Ya. Ada countable noun dan uncountable noun. Ya. Sebelum lanjut ke determinnya itu maksudnya apa? Belum. Saya jelaskan terlebih dahulu countable noun sama uncountable noun. Apa sih countable noun itu? Ya, sekali lagi countable noun adalah benda yang dapat dihitung. Ya, teman-teman ya. Sebutkan benda yang bisa dihitung apa? Ya, biasanya kalian menghitung apa? Ya, table. Ya, yang pertama table. Apa table? Pinter, meja ya. Table, meja. Selanjutnya apa? Ada chair. Ya. Apa lagi? Ada flower. Ya. Yang bisa dihitung. Book, bisa dihitung nggak? Bisa ya. Oke. Dan masih banyak lagi ya, ini yang saya tulis. House itu bisa dihitung ya, bike, terus pencil ya, banyak ya, benda yang bisa dihitung. Sedangkan uncountable noun adalah benda yang tidak bisa dihitung. Kalian menyebutkan benda itu, tapi ketika kalian menghitung itu susah, kesulitan. Apa contohnya ya? Kalian bisa menghitung pasir, bisa menghitung gula. Nah, itu contoh benda-benda uncountable noun. Ya, sekali lagi ada sugar. Apa artinya sugar? Gula. Ya. Selanjutnya tadi apa? Sun. Pasir. Ya. Ada apa lagi? Benda cair itu adalah benda yang tidak dapat dihitung. Ya. Kopi. Ya. Milk. Ya. Dan masih banyak lagi. Ini teman-teman, benda countable noun dan uncountable noun. Baik, selanjutnya pasti kita akan menjelaskan tentang determine ya. Untuk countable dan uncountable noun ini, untuk menyebutkan benda-benda ini, kalian membutuhkan determine, dan determine ini berbeda-beda. Setelah ini akan saya lanjutkan penjelasannya. Ya, saya lanjutkan tentang determine untuk
yang sudah saya jelaskan tadi. Tadi Ustaz Zikir sudah jelaskan bahwa determine tadi dibagi menjadi dua ya, bendanya countable noun sama uncountable noun, yang bisa dihitung dan sama yang tidak bisa dihitung. Sekarang determine-nya yaitu penyebutnya itu juga dibagi ya. Untuk countable noun, determine-nya dalam menyebutkan sebuah benda countable noun itu menggunakan yang pertama adalah many. Ya. Apa artinya many, teman-teman? Many artinya banyak. Ya. Selanjutnya untuk menyebutkan countable noun dalam determine selanjutnya adalah, ada yang tahu? Ya. Few. Artinya sedikit. Ya. Yang uncountable noun determine-nya saya hilangkan saja dulu. Saya bahas mana ya penghapusnya ini. Ya, saya bahas untuk countable noun dulu agar teman-teman paham dalam menyebutkan benda-benda countable noun. Ya. Bagaimana kita membuat kalimat dengan menyebutkan benda dengan kata banyak. Ya. Tadi bendanya apa? Ya. Banyak kursi. Berarti pasti pakai angka. Many child. Many child. Many adalah determine dari countable noun. Chair adalah countable noun. Paham? Oke, saya lanjutkan nomor 2. Ya. Many table. Ya. Banyak meja. Ya. Many adalah determine, table adalah countable noun. Sekali lagi, many ini digunakan untuk menyebutkan countable noun. Tidak bisa digunakan untuk menyebutkan uncountable noun seperti many sugar, many coffee, many milk, many sun, many dust, many weather. Tidak bisa karena itu adalah uncountable noun, khusus countable noun. Oke, selanjutnya few. Ya. Biasanya kita kemarin keterangan waktu masih ingat few months ago. Ya, months atau bulan itu kan bisa dihitung. Tapi kita cari contoh-contoh yang simple, yang sederhana saja ya, teman-teman. Few sedikit apa, teman-teman? Few sedikit apa? Ya. Few book. Buku kan bisa dihitung. Few book, sedikit buku. Ya. Apalagi selanjutnya? Number 4. Few pencil. Ya. Sekali lagi itu juga bisa dihitung. Ya. Ini adalah contoh countable noun, determine-nya adalah many dan few. Mohon diingat teman-teman ya. Untuk penggunaan determine-nya dari countable noun ini menggunakan determine-nya adalah many and few. Many untuk banyak, jumlah yang banyak, sedangkan few untuk jumlah yang sedikit. Oke. Selanjutnya ini saya hapus. Kita pindah ke uncountable noun, yaitu benda yang tidak bisa dihitung dan apa determine-nya. Ya. Yang B, uncountable noun, benda-benda yang tidak bisa dihitung. Ya. Tadi ada apa? Sugar. Kita tulis saja nanti apa itu belakang-belakangnya ya. Ada apa lagi? Tea, milk, star, bintang. Ya. Cukup. Ya. Determine-nya apa, teman-teman? Ya. Determine-nya untuk uncountable noun adalah kalau banyak itu menggunakan much, kalau sedikit itu little. Ya. Much sugar. Ya. Much tea. Ya, tehnya kebanyakan di gelas ya. Bisa dibuat kalimat panjang ya. So much tea in my glass. Begitu banyak air teh di dalam gelas ya.
sugar. You put much sugar in my glass. Ya, kamu menaruh banyak gula di gelasku itu ya tadi. Sekarang milk and star ya. Ini adalah uncountable noun. Sekarang kita menggunakan sedikit, tadi kan banyak, sedikit. Ya. Bukan few tadi kan untuk countable. Tapi kalau uncountable noun sedikit itu pakai little. Ya. Little milk and little star. Ya. Little star ini berkonotasi dua ya teman-teman. Masih ingat kan lagunya Bintang Kecil? Ya, kalau di Inggris kan adalah Little Star. Kita rubah saja sebenarnya little, ini kurang double T. Ya. Little itu mempunyai dua makna ya. Little itu bisa sedikit, tapi pun bisa menjadi kecil. Kan sama intinya ya. Ya, little star. Mungkin kita gunakan little sun. Ya. Ya, sedikit susu, little milk. Please give me a little milk. Tolong berikan saya sedikit minuman susu ya. Little sun. Ya. In the aquarium there some little sun. Ya. Di dalam akuarium ada beberapa sedikit pasir. Kan biasa dikasih pasir-pasiran hiasan kan untuk hiasan. Itu. Paham ya teman-teman dari sini? Ini adalah bentuk uncountable noun di mana apa itu banyak. Untuk determinnya uncountable noun itu adalah much. Ya ini. Banyak. Ini much ya. Sedangkan little itu artinya sedikit. Untuk uncountable noun ya. Itu. Ada satu lagi nih, ada bonus countable and uncountable noun determines. Ini bisa digunakan untuk countable ataupun uncountable noun. Apa itu? Yaitu a lot of. Ya, apa artinya lot of? Lot of itu artinya banyak, ya. Apa artinya sedikit? Kebanyak. Tidak, kebanyakan atau banyak artinya a lot of. Ini saya hapus semua. Tadi determine sudah saya jelaskan. Ya, kita lanjutkan untuk determine yang terakhir di sini adalah a lot of. Ustadz sedikit tulis di sini a lot of. Ya, artinya apa? Banyak ya. Untuk a lot of ini digunakan untuk semua benda, baik benda itu bisa dihitung ataupun tidak bisa dihitung, baik countable noun ataupun uncountable noun. Jadi a lot of bisa digunakan untuk a lot of chair bisa. Ya. Terus a lot of sun bisa. Ya. A lot of sausage, saus maksudnya. Ya, bisa. A lot of coffee, a lot of table. Ya, itu bisa ya. Oh ya, ada beberapa uang itu kan bisa dihitung. Exception ya teman-teman ya. Uang bisa dihitung kan, tapi dia menggunakan apa? Dia termasuk uncountable noun, benda yang tidak dapat dihitung. Jadi menggunakan kalau misalkan sedikit uang, berarti menggunakan little money, bukan few money. Kalau few tadi digunakan untuk countable. Kalau banyak berarti menggunakan much money, banyak uang, bukan menggunakan many money. Ya, seperti itu. Yaitu exception. Ya, itu teman-teman pembahasan dari Ustaz Sigit